Jumpa lagi dari Review TV. Ya, memahami kegunaan sebuah produk terkadang emang butuh pola pikir yang terbuka sekali ya. Sedikit saja kita menutup pola pikir atau tidak mau terbuka untuk kemungkinan yang baru akan membuat kita sulit memahami produk yang tidak umum digunakan. Dulu misalnya ya, HP itu tahan baterainya bisa berhari-hari. Sekarang 24 jam pun oke, asalkan fiturnya lengkap, ya nggak? Dulu bekerja itu harus pakai PC desktop di kantor. Sekarang kerja pakai laptop di kafe juga bisa. Bahkan di rumah juga bisa. Dulu tugas juga bukan pakai kertas. Sekarang sebagian besar selama itu bukan tugas fisik ya, tugas-tugas juga bukan dalam bentuk digital. Bener nggak? Percaya nggak? Dulu yang ngotot mau pakai gaya lama itu banyak banget. Tapi orang-orang sukses itu rata-rata yang bisa maju dengan menyesuaikan dengan perkembangan dan memahami perkembangannya. Nah, bicara soal pemahaman teknologi, kadang banyak yang menyepelekan teknologi sehingga tidak bisa memahaminya. Laptop yang ini ya, Chromebooks ini adalah contoh yang terlalu sering tidak dimengerti fungsinya, bahkan oleh konten kreator yang luar sekalipun. Ya, tahukah bahwa Chromebook itu sangat mudah untuk menggunakannya? Tahu nggak Chromebook itu bukan sekedar laptop yang dipasangi Chrome OS saja? Tahu nggak bahwa Chromebook itu bisa berfungsi normal secara offline, nggak perlu online? Tahukah bahwa karena OS-nya Chromebook ini tidak butuh prosesor yang kencang, jadi Celeron dual core aja udah nyaman untuk kegiatan sehari-hari. Dan tahu nggak kalau Chromebook itu seharusnya jadi laptop yang paling pas untuk pelajar setidaknya TK, SD, SMP, bahkan SMA juga bisa. Sebentar, kuliahan juga sebetulnya bisa ya. Nah, buat kalian yang berpikiran terbuka, yang emang mau mempelajari hal yang berbeda, yuk kita bahas mengenai si Chromebook ini. Enggak. Ini kita lagi nggak bahas laptop merah putih. Itu beda banget. Ini Chromebook. Dan kita akan membahas Chromebook secara mendasar supaya nggak terjadi salah kaprah lagi. Jangan sampai urusan teknologi dicampur-campur dengan urusan lain ya. Oke, Chromebook. Ya, kebetulan saya sendiri udah pakai Chromebook sekitar 4 tahun untuk versi entry level. Dan yang saya pakai sekarang udah dipakai sama anak saya. Jadi bisa lah ya saya bahas soal Chromebook karena pemakai. Oke, dalam video kali ini kita menggunakan dua Chromebook dari Zyrex ini sebagai contoh. Ya, ini adalah tipikal Chromebook dengan spesifikasi paling basic. Prosesornya adalah Intel Celeron N4020, ya, yang 2 core. RAM 4GB non-upgradable, ya, nggak bisa di-upgrade. Storage-nya 32GB dengan layar 11,6 inci HD TN ya. Jangan protes dulu. Kita mau mempelajari kan ya Chromebook ini seperti apa. Kami pilih yang paling basic ini untuk memperlihatkan apa yang bisa dilakukan dengan yang paling basic. Bagaimana kesigapannya dan sebagainya. Kalau yang ini aja udah bisa enak, pakai yang di atasnya, versi atas pasti akan lebih enak lagi kan. Nah, kalau yang versi ini punya warna abu-abu atau grey, charger udah tipe Type-C, sementara udah ada HDMI port juga. Versi ini udah pakai kamera yang bisa diputar-putar, jadi memudahkan untuk foto hasil karya atau dokumentasi. Cocok untuk anak ya. Kemudian versi ini adalah versi basic ya, chargernya udah pakai Type-C di sisi kiri dan USB Type-C juga ada di sisi kanan. Ini versi basic banget memang ini ya. Jadi ini adalah dua Chromebook brand lokal dari Zyrex yang kita akan gunakan dalam pembahasan kali ini. Konsep pertama yang salah banget mengenai Chromebook adalah Chromebook itu wajib mesti harus pakai internet. Kalau nggak pakai internet nggak bisa dipakai. Oke, mari kita lihat. Ya, jadi Chromebook itu bisa menyimpan data di storage lokal, aplikasi bisa berfungsi secara offline, edit foto, edit tulisan, dan lain-lain itu bisa offline. Dengan adanya Play Store di Chromebook modern termurah pun membuat jadi banyak aplikasi yang bisa offline. Jadi banyak sekali, bahkan game pun ada yang bisa offline. Yang terlupakan adalah pakai laptop berbasis Windows atau Mac sekalipun, kita akan kehilangan banyak fungsi kalau nggak ada internet, ya kan? Mau nonton Netflix tanpa internet, mau nonton Disney tanpa internet, mau browsing tanpa internet, mau chatting tanpa internet, nggak bisa kan? Sama aja kan? Iya, pada dasarnya pernyataan yang benar itu harusnya adalah laptop tipe apapun dengan OS tipe apapun baru akan terasa lengkap saat ada internet. Bukan hanya Chromebook yang kayak gitu. Oke, sekarang mari kita lebih jauh lagi berkenalan dengan si Chromebook. Mulai dari mana ya? Dari setup. Gimana? Ya, to the point aja. Setup awal. Kira-kira kayak gini kalau setup awal.
Nah, kalian berpikir bahwa satu video ini akan tentang setup awal? Enggak, pendek ya ternyata ya. Sederhana sekali setup awal dan cepat sekali. Hanya butuh akun Google dan internet aja. Ingat, menghidupkan Windows yang proper, yang baik dan benar itu juga butuh internet. Login ke Microsoft. Jadi sama aja. Oke, sekarang mari kita perlihatkan ada komponen apa aja di OS si Chromebook ini secara mendasar ya. Di bagian bawah ini ada icon-icon yang sudah umum lah untuk semua OS ya. Itu kan shortcut. Sebelah kiri ini ada tombol launcher untuk membuka search. Jadi kalau diklik lalu kita klik panah yang di atas, dia akan buka application drawer atau laci aplikasi. Mau kembali ke depan tinggal pencet escape aja. Kemudian di tengah-tengah ada tombol-tombol aplikasi yang sudah dipin dan yang sedang berjalan. Sama kayak Windows, mirip banget. Kalau app sedang bekerja seperti yang ini bisa diklik kan, nggak bisa diklik kanan. Ya, cara klik kanan di sini adalah dengan tahan tombol Alt dan klik satu kali, itu jadi klik kanan. Atau kita klik dengan tab pakai 2 jari. Nah, sekarang kalau kayak gini kita bisa pin aplikasinya di taskbar, jadi shortcut di situ. Oke, beralih ke kanan ada phone hub. Kita bisa menghubungkan HP kita di sini. Nah, panel paling kanan ini kalau diklik akan buka pengaturan seperti ini. Di sisi atas kita bisa lihat itu notifikasi-notifikasinya. Dan bagian bawahnya terlihat seperti smartphone. Iya nggak ya? Harusnya semua udah tahu lah ya cara pakai ini. Kalau kita pilih roda gigi, kita masuk dalam setting. Ini juga mirip banget dengan smartphone. Kita bisa mengubah setting dari sini. Tapi untuk penggunaan sehari-hari biasanya sih jarang banget kepake. Nah, sederhana kan? Oke, kita lanjut lagi. Nah, menggunakan Chromebook pada dasarnya adalah sama dengan menggunakan browser Chrome. Dan untuk sekarang ditambahkan dengan Play Store yang khusus untuk Chromebook. Nah, pada bisa pakai Chrome kan ya, browser Chrome. Pakai browser, udah bisa kan ya? Nah, kalau udah bisa, udah beres lah, udah. Sadarkan bahwa browser yang satu itu dan digabung dengan internet, kita bisa melakukan banyak hal. Terutama kalau untuk Chrome, pakai layanan Google-nya itu banyak banget yang bisa dilakukan. Ya, browser secara umum, buka YouTube pasti bisa. Mau buka sosmed, ya pasti bisa. Mau yang mana? Mau Facebook, Instagram, TikTok, kebuka semua. Mau chatting, bisa. Mau video call, bisa video call. Pakai Meet bisa juga, mau pakai yang lain juga bisa lah, nggak ada masalah. Mau nonton, bisa buka Netflix, Disney, video itu juga bisa. Yang lainnya bisa pakai browser Chrome, bisa. Banyak banget yang bisa kebuka dari situ. Bahkan mau buka peta, pakai browser juga bisa. Nah, banyak sekali yang bisa dilakukan dengan browser Chrome pada Chromebook ini ya. Mau multitasking berarti buka banyak tab, itu juga bisa dilakukan di sini. Nggak ada masalah. Ingat ya, ini RAM-nya cuma 4 GB dan prosesornya cuma dual core Celeron aja. Kemudian, tadi kita udah bahas bahwa Chromebook ini punya Google Play Store. Ya, sama dengan Android kalian, dia juga punya Google Play Store. Jadi kita bisa download aplikasi dari Play Store dan bisa menjalankannya secara offline dan online ya. Oke, edit foto dan Chromebook bisa pakai aplikasi dari Play Store. Bisa banget ya. Mau pakai Office, ada app-nya juga di Play Store. Jadi bisa offline dong, ya kan? Lalu mau pakai app Netflix dan Disney, download offline? Bisa. Jadi bisa kita download offline dulu. Bisa. Bahkan kalau perlu, WhatsApp juga bisa download di sini kalau perlu ya. Nah, kalau untuk nyimpen file di mana? Ya mau lihat file yang disimpan lokal, bisa kok di sini tersedia nih. Nih, bisa lihat kan dari file sini kan. Oh iya, memang Chromebook yang basic itu storage emang cuma 32 GB. Tapi dengan pekerjaan yang tipikal dikerjakan di Chromebook, memang nggak perlu besar-besar banget. Kalau perlu, kita bisa ekspansi beberapa Chromebook dengan micro SD seperti yang satu ini. Iya, Chromebook itu sebetulnya agak beda ya. Chromebook itu menggunakan optimalisasi yang gila-gilaan. Karena sejak awalnya Chromebook itu ditujukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan esensial harian tanpa kebutuhan hardware yang tinggi. Jadi optimalisasi Chrome OS dengan hardware Chromebook ini agak keterlaluan sih optimalnya memang ya. Maaf, buat yang berusaha untuk merendahkan siapapun, baiknya dicoba dulu nih Chromebook ya, untuk bisa percaya kenyamanan pakainya seperti apa. Kita udah nyoba di beberapa orang dan banyak yang kaget. Bahkan yang tidak menentang Chromebook pun pas nyoba, lah saya kira tidak sekencang ini gitu ya. Nah, intinya sih kita tidak bisa memperoleh kenyamanan dan kesigapan dari sebuah Chromebook dengan menginstalasikan Chrome OS sendiri ke sebuah laptop. Ini sangat beda. Kenapa begitu? Padahal ada ya, kita bisa install aja kalau mau ya. Kenapa beda? Kenapa saya tidak pernah menyebutkan bahwa ini adalah sebuah laptop dengan Chrome OS? Karena Chromebook adalah Chromebook ya. Bedanya di mana? Salah satu kunci dari optimalisasinya si Google ini adalah menjaga kualitas dan meregulasi produk. Manufaktur dari Chromebook dan komponennya itu harus disetujui dulu oleh Google. Kasarnya mesti disertifikasi dulu. Google harus tahu barangnya emang oke gitu ya. Nah, setelah membeli komponen yang tersertifikasi untuk diracik atau dirakit seperti misalnya Zyrex ini ya. Nah, kan mereka merakit dan meracik di Indonesia. Bukan berarti setelah mereka merakit dari komponen yang sudah disertifikasi berarti langsung jadi Chromebook. Nggak bisa.
nggak boleh. Zyrex masih harus kirim lagi produknya ke Google untuk dipastikan ini layak untuk dinamakan Chromebook. Jadi sertifikasi lagi gitu. Ini membuat semua terkendali dan terjaga. Itu yang membuat performanya bisa optimal banget karena terjaga ya, dari hulu ke hilir terjaga banget. Oke, banyak masih nanya kenapa nggak pakai Linux aja. Ya. Oke, kita bisa kok pakai Linux, bisa. Nggak ada yang larang. Serius, nggak ada yang larang kalian pakai Linux. Tapi atas nama kemudahan dan kenyamanan pakai, Chromebook ini lebih nyaman, lebih lengkap, sangat optimal penggunaannya. Ya, udah ada Play Store-nya ya. Dan ini bahasa Linux juga bukan? Dan kalau ada yang mempertanyakan, ya kan itu bukan Linux, kan nggak bisa pakai komen khas Linux. Oke. Lihat ini. Bisa. Nah, kita bisa masuk ke bagian Linux Development Environment. Ada di sini. Mau download game dari konsol bisa kalau gini caranya, dan bisa dipakai loh di sini. Jadi nggak perlu dimusuhi turunannya Linux ini. Dia masih ingat sama leluhurnya kok. Nah, kalau bicara Chromebook untuk anak, saya selalu bilang bahwa ini adalah yang terbaik untuk anak. Ada dua masalah umum yang biasanya dihadapi orang tua kalau sedang memilih laptop atau perangkat untuk anak. Yang pertama adalah harganya, ya. Harga ini nanti terkait dengan umur pakai segala macam, ya. Lalu bagaimana anak menggunakannya, ya? Apakah nyaman, apakah terkendali, ya, gitu ya. Nah, Chromebook ini adalah opsi yang murah sebetulnya untuk anak. Cek aja versi consumernya, versi consumer, ya. Nah, harga Chromebook untuk consumer itu umumnya miring, dan kita udah perlihatkan ya bahwa makanya itu nyaman. Nah, yang paling penting adalah part bagaimana menggunakannya. Nah, untungnya dengan Google Family Link, orang tua itu bisa memantau apa yang bisa dilakukan oleh anak. Orang tua bisa mengatur kapan si Chromebook bisa dioperasikan, kita bisa melihat aplikasi yang digunakan, berapa lama digunakan, bahkan bisa mengatur aplikasi mana yang boleh digunakan selama waktu berapa lama. Bisa. Ya, sangat terkendali, aman, dan harganya bersahabat. Oh ya, bicara soal berharga bersahabat, berhubung kalau versi Celeron ini tidak ada kipasnya, jadi maintenance-nya juga almost zero ya. Jadi pakai 2-3 tahun yang nggak ada masalah. Oh ya, bicara soal OS pasti banyak yang nanya update OS gimana sih di Chromebook, apa menyebalkan? Oke, update OS emang kadang-kadang nyebelin ya. Bahkan di Android pun update OS tuh agak lama ya. Oke, kita coba update OS di Chromebook. Ini ada anak panah ya, artinya udah ada update nih ya. Update sudah siap tuh artinya tuh. Tinggal klik aja dan di sini ya, kemudian kita lihat Chromebook-nya akan harus restart. Oke, udah selesai. Setelah restart selesai, semuanya selesai. Jadi cuma butuh restart aja, nggak macem-macem ya, nggak lama-lama kok. Dan update OS ini bisa diterima sampai lama sekali. Dan untuk unit Zyrex ini bisa dilihat di sini sampai kapan dia masih akan terima update lagi. Luar biasa. Nah oke, kalau misalnya terjadi masalah pada Chromebook atau mungkin mau dialihkan ke orang lain, mau dikasih ke kakak atau ke si adik ya, atau mau dijual, kita dengan mudah dapat melakukan power wash seperti ini. Proses yang satu ini makan waktu yang relatif singkat, bahkan kita bisa nungguin aja, nggak perlu sampai ditinggal tidur dulu. Ya udah, power wash aja, cepet kok itu. Oke, pasti ada pertanyaan, ngeprint bisa nggak? Bisa, sudah ada menunya. Dulu mungkin sulit, kalau ada yang pernah nyoba Chromebook di awal-awal itu susah. Tapi sekarang Chromebook ini sudah bisa ngeprint dengan mudah. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin tentang screen record. Bisa nggak? Screenshot dan screen record itu bisa dong. Udah ada shortcutnya, cukup lengkap juga nih fungsi-fungsinya nih. Bisa dilihat nih ya, mantep loh screen record yang pakai Chromebook ini. Apakah bisa multi-account? Ini salah satu hal yang menarik juga. Chromebook ini bisa digunakan oleh beberapa user dengan pembedaan account. Ini sama dengan Windows. Lagi-lagi sama dengan Windows ya. Tinggal ganti akun Google aja, gampang. Bahkan ada account guest-nya juga di situ kalau perlu. Untuk keamanan gimana? Ya, Chromebook ini tergolong salah satu device yang aman ya. Mulai dari automatic updates, dia pakai sistem sandboxing. Buat kalian yang ngerti teknis tahu dong sandboxing itu apa ya. Verified boot itu juga ada di sini. Data encryption untuk file yang ada di lokal, dan ada recovery mode. Tersedia secara default itu semuanya di Chromebook. Oke, pasti ada yang mau nanya, apa yang kurang optimal saat menggunakan Chromebook? Ya jelas, ada banyak yang kurang optimal atau belum bisa dilakukan dengan Chromebook dengan nyaman. Dulu di awalnya Chromebook ini memang dirancang untuk sangat terkunci ke konektivitas internet dan cloud. Jadi kalau ada yang pegang Chromebook zaman dulu, ya kalian tidak melihat yang seperti ini ya, pada Play Store-nya segala macam ya. Tapi Chromebook yang baru nggak ada masalah. Setelah 10 tahun Chromebook hadir, udah banyak yang berubah. Kemampuan offline-nya udah mirip dengan OS yang lain ya. Nah, karena perbedaan OS, tentunya game dari PC atau seperti dari Windows itu ya nggak bisa dijalankan secara native di Chromebook. Tapi Chromebook ini punya kecenderungan untuk belajar sih ya memang ya, dipakainya bukan untuk gaming memang. Oke, untuk aplikasi berat seperti Adobe Premiere, Blender untuk 3D, itu memang belum bisa dijalankan secara lokal di sini.
Tapi ya selalu akan ada aplikasi alternatif. Saya ngedit foto dan thumbnail juga nggak pakai Photoshop. Bahkan ngedit video juga yang nggak pakai Premiere di sini. Bisa aja kita pakai Chromebook sebetulnya. Sebetulnya bisa. Tentunya kalau kalian bekerja di tempat-tempat yang timnya mengharuskan aplikasi tertentu yang nggak mungkin jalan di Chromebook, ya jadi si Chromebook ini tidak cocok memang. Kemudian Chromebook memang akan lebih bagus kalau bekerja di environment yang Google friendly. Ya Indonesia nggak punya masalah dengan Google, ya kan? Nggak diblokir. Tapi kalau kita dari negara yang Google-nya diblokir mungkin agak kurang nyaman jadinya ya. Nah, jadi si Chromebook ini cocoknya untuk siapa? Yang pertama untuk anak belajar, terutama yang tadi disebutin ya, TK, SD, SMP, bahkan hingga SMA. Sejujurnya bahkan yang kuliah pun masih bisa cocok dengan yang satu ini. Saat kebutuhan komputasinya tidak gila-gilaan, Chromebook itu akan sangat-sangat cocok. Tidak mahal, tidak lamban, tidak rumit, dan memiliki faktor keamanan tinggi, serta bisa dilengkapi dengan pengaturan screen time bahkan dari orang tuanya. Berikutnya, dia juga cocok untuk kalian yang butuh laptop dengan harga terjangkau banget, ringan pengoperasiannya, aman, tidak butuh macam-macam yang rumit. Bahkan saya pernah pakai Chromebook untuk liputan dan untuk meeting-meeting. Itu nggak ada masalah. Selama aplikasi yang dibutuhkan masih bisa diakses dengan browser atau tersedia di Play Store-nya, Chromebook adalah pilihan yang sangat efisien. Kemudian yang jelas Chromebook itu bukan untuk mereka yang tidak bisa terbuka pola pikirnya, itu jelas ya. Kalau ada yang bilang Chromebook ini nggak cocok untuk edukasi anak karena anak jadi nggak bisa pakai Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, dan yang lainnya, itu rasanya agak aneh. Karena anak zaman sekarang dan seharusnya kita yang udah dewasa bisa menyelesaikan banyak pekerjaan tanpa harus terpaku pada aplikasinya. Saya tahu akan ada pekerjaan khusus yang mengharuskan aplikasi tertentu, tapi akan ada banyak pekerjaan dan pelajar yang tidak harus pakai aplikasi itu. Ada yang ingat nggak? Zaman dulu tuh harus bisa Lotus dan Corel. Nah, bukan Excel dan Photoshop. Zaman udah berubah, konsep dasarnya sekarang yang harus dipelajari, bukan aplikasinya doang. Oh ya, Chromebook yang dilengkapi dengan CDM atau Chrome Device Management itu akan juga jadi sangat cocok untuk kantor yang ingin menyediakan laptop terkendali secara terpusat kepada karyawannya, dan juga untuk sekolah-sekolah untuk kebutuhan belajar mengajar. Bedakan Chromebook untuk pengguna biasa yang kita tes kali ini dengan yang untuk kebutuhan edukasi atau untuk yang organisasi bisnis. Harganya aja udah beda karena CDM atau Chrome Device Management itu juga beda ya. Yang dijual di LKPP atau e-katalog dengan yang dijual bebas itu juga beda, karena semua Chromebook yang di e-katalog pasti harganya akan sedikit lebih tinggi. Ya wajar ya, bayar di belakang bukan bayar di muka ya, nggak peduli brandnya apapun dari negara manapun akan kayak begitu. Dicek aja, dicek, di compare ya. Nah, yang di e-katalog ini juga ada ongkir untuk seluruh penjuru Indonesia dan ada pelatihan biasanya. Ya harga-harga itu kalau digabung-gabung ya memang wajar ya, jadi totalnya tidak akan sama dengan kalau dijual di toko online biasa. Kan kalau di toko online biasa kan bayar di muka atau seburuk-buruknya COD, ya nggak? Nah, Chromebook tipe yang satu ini biasanya dibatasi penggunaannya secara terpusat dan bisa dipantau penggunaannya secara terpusat. Aplikasi apa yang boleh ada, tiap akun boleh dipakai oleh siapa saja selama berapa lama, dan sebagainya itu bisa dikendalikan. Tapi itu kita nggak bahas sekarang ya. Pada akhirnya sih kami senang melihat makin banyak Chromebook berdatangan ke Indonesia, bahkan dihadirkan oleh produsen lokal seperti si Zyrex ini ya. Harapan kami sih produsen lokal akan bisa menyediakan Chromebook ini untuk kebutuhan konsumen umum juga. Kami yakin sekali banyak yang bisa memanfaatkan laptop dengan harga murah yang sigap dan nyaman seperti ini. Para orang tua pasti akan merasa bahwa ini adalah jawaban yang paling pas untuk kebutuhan edukasi anaknya nih. Bisa terkendali pula penggunaannya, ya enggak? Sementara pengguna yang terbuka pola pikirnya bisa menikmati laptop ringan ini dengan mengoptimalkan untuk banyak kebutuhan. Saya tahu akan ada di antara kalian yang udah gatal mau mencari kelemahan Chromebook ini ya. Sebelum kalian ketik hinaannya di kolom komentar, pikir dulu, sudahkah kalian menonton video ini secara penuh? Kalau asumsinya kalian salah, bagaimana? Berpotensi jadi fitnah dong ya. Lalu kalau merendahkan teknologi itu berakibat ada kalangan yang dirugikan, seperti pelajar yang butuh laptop murah, awet, dan nyaman, itu gimana? Laptop bekas itu bukan opsi yang cerdas loh. Dan yang terakhir, ingat bahwa kami membahas Chromebook ini untuk membuka wawasan, bukan untuk bilang bahwa laptop kalian tuh jelek, yang ini yang bagus. Bukan untuk bilang bahwa kalian harus wajib beli Chromebook. Enggak, jadi jangan baper. Ini video ditujukan untuk membuka wawasan saja. Nah, kami rasa sampai di sini dulu untuk pembahasan awal kami mengenai Chromebook secara umum. Ada yang mau ditanyakan seputar Chromebook untuk pengguna umum? Tulis dalam kolom komentar, tulis. Nanti kita akan jawab dalam video atau bahkan mungkin enakan live kali ya. Jadi bisa lihat langsung gitu untuk lebih yakin tentang teknologi Chromebook ini seperti apa. Oke, sampai sini dulu pembahasan teknologi kali ini. Saya Diri Irfan, Jaga TV TV.